Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif hadal kitab Syekh Al Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi wa khususun asyhadu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kitab ini menjadi rujukan para ulama muhaqqiqin, ahli hakikat, baik di dunia Islam maupun di Nusantara. Membaca kitab ini menjadi penting supaya kita bisa mengerti pemikiran, pandangan Ibnu Arabi terkait dengan pandangan-pandangan ilmu hakikat. Sebab seringkali orang mengaku-ngaku mengikuti ajaran Ibnu Arabi, tapi pemahamannya jauh berbeda dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah jelas menorak pemahaman ittihad dan hulul, dan juga pemahaman wahdatul wujud. Jadi istilah teknis ini Ibnu Arabi ini tidak pakai, sebab istilah teknis ini memunculkan penafsiran yang lebih memiliki kecenderungan penafsiran panteistik atau ilhad. Maka Ibnu Arabi tidak menggunakan istilah ini. Banyak sekali bukti dalam kitab ini Ibnu Arabi tidak menggunakan istilah ittihad hulul dan juga wahdatul wujud. Dan namun para follower, orang-orang yang memahami ilmu hakikat, seringkali dia memasukkan pemahaman ittihad hulul wahdatul wujud, bahkan manunggaling kawula Gusti ini sebagai ajaran Ibnu Arabi. Memang ada sedikit penafsiran yang membuat penggunaan istilah-istilah tadi itu tergelincir pada paham ittihad hulul. Maka Ibnu Arabi menjaga pemahaman tauhid tetap dalam posisi muwahhid, tidak ada ilhad panteistik di dalam memahami ajaran tauhid ahlu kasfi ini. Bagaimana pandangan Ibnu Arabi terkait hal itu? Mari kita baca penjelasan Ibnu Arabi dalam masalah berikutnya. Mas'alatun ayatu munasabatin bainal haqqi al-wajib al-wujud bidzatihi wa bainal mumkin.
ayatu munasabatin. Gitu. Ayatu munasabatin, ya, bagaimanakah relevansi atau keterkaitan antara al-haq itu sebagai nama lain dari Allah, ya, yang dinisbatkan kepada Allah, al-wajibul wujud, yang wajib adanya, bidzatihi, dengan zatnya, wa bainal mumkin, dan di antara al-mumkin ini dimaksud segala sesuatu yang baru. Alam semesta ini termasuk mungkin, manusia termasuk mungkin, isi alam semesta juga termasuk mungkin. Nah, ini Ibnu Arabi menjelaskan apa, ya, relevansinya antara al-haq, ya, yang wajibul wujud bidzatihi, yaitu al-haq yang wajibul wujud bidzatihi, yang wajib adanya dengan zatnya, ya, dengan al-mumkinat, yaitu segala makhluk yang baru. Wa in kana wajiban bihi inda man yaqulu bidzalika, wa in kana, dan jika ada wajiban itu wajib bihi dengannya, indaman, menurut orang yaqulu yang berkata, bidzalika, dengan tersebut, liqtidho idzati, karena tuntutan dat, au liqtidho ilmi, atau karena iqtidho ilmi, tuntutan ilmu. Jadi maksudnya pemilahan antara al-haq yang wajibul wujud dan mungkin ini untuk memilah, ya, tinjuan dari aspek, ya, keilmuan itu, supaya paham ini zat yang wajibul wujud, ini zat yang mungkinul wujud. Nah, bagaimana hubungan keduanya? Sebab dari dua hal ini yang seringkali menimbulkan penafsiran tadi yang disebut di awal, yaitu penafsiran ilhad. Penafsiran ilhad itu begini, ya, al-haq yang wajibul wujud adalah mungkinul wujud. Mungkinul wujud adalah al-haq wajibul wujud. Nah, ini yang ilhad. Nah, contoh yang lebih mendekatkan paham, misalkan Allah itu sebagai zat yang qadim, yang disebut dengan zat wajibul wujud, Allah sebagai pencipta, kemudian alam semesta sebagai makhluk. Nah, Allah disebut sebagai al-haq, zat wajibul wujud, sedangkan alam semesta sebagai mumkinul wujud. Nah, bagaimana hubungan keduanya ini? Maka penafsiran orang yang menyatakan bahwa alam semesta itu adalah Allah, ini yang salah. Itu. Ini yang tidak sejalan dengan pandangan Ibnu Arabi. Maka di sini Ibnu Arabi tetap memilah secara tepat, ya, antara al-haq wajibul wujud dengan mumkinul wujud. Jadi Allah yang bersifat qadim, ya, dijaga kemahasucian Allah, yaitu dengan mengikuti paham tanzih, sedangkan makhluk, ya, sebagai ciptaan. Hanya saja nanti Ibnu Arabi akan memberikan solusi, gitu. Tetap dipisah antara zat wajibul wujud dan mumkinul wujud, dipisah
secara definitif, nah, nanti Ibnu Arabi akan memberikan solusi bagaimana menyikapi dua hal ini. Nah, gitu. Nah, pandangan ini sejalan dengan pandangan Asy'ariyah. Jadi pendapat awal Ibnu Arabi ini sejalan dengan pendapat Asy'ariyah. Karena Allah yang zat wajibul wujud tetap dijaga kesucian Allah, sedangkan alam semesta termasuk diri kita sebagai zat mumkinul wujud, ya, sebagai makhluk, sebagai hamba diposisikan secara tepat. Hanya saja nanti ada solusi dari Ibnu Arabi untuk memandang bagaimana posisi makhluk ini. Kalau makhluk dianggap Tuhan, ini jelas tidak sejalan dengan Ibnu Arabi, karena Ibnu Arabi tidak mengajarkan seperti itu. Nah, nanti ada solusi yang pas. Wa ma'khuduha al-fikriyah. Jadi basic pengambilan argumentasi tentang masalah ini ya, tetap berdasarkan yaitu fikriyah. Ya, melalui proses perenungan lahir dan batin. Jadi ada perbedaan istilah akliyah dan fikriyah. Kalau akliyah itu lebih digunakan untuk hal-hal yang rasional, tapi fikriyah itu selain rasional juga dibarengi dengan pertimbangan aspek rohani, aspek batiniah. Ini perbedaan penggunaan istilah antara akliyah dan fikriyah. Wa ma'khudu al-fikriyah. Jadi basic argumentasi yang dibangun dalam menjawab masalah ini itu adalah berdasarkan dari hasil analisis perenungan yang panjang oleh para sufi. Jadi para sufi melakukan perenungan panjang. Akhirnya muncullah konsep. Konsepnya ya sebagaimana disepakati ya ijma semua ahli sufi. Lah seringkali munculnya penyimpangan tadi itu dasarnya satu karena ketidakpahaman dengan nas-nas Al-Quran yang qot'i, sehingga akhirnya muncul penafsiran bahwa Allah adalah Tuhan dan makhluk adalah Tuhan gitu. Jadi Allah huwal alam, alam huwallah. Ini yang disebut panteistik. Nah, pemahaman seperti ini sering terjadi. Satu, orang yang belum paham dengan nas-nas ayat Al-Quran. Yang kedua, ya tidak memahami soal ilmu kalam. Kemudian yang ketiga, ya tidak memiliki basic keilmuan yang kokoh. Sehingga dia menurut akalnya, nalarnya, nah, kemudian muncullah pendapat seperti itu. Termasuk ya manunggaling kawula Gusti itu juga awal mulanya seperti itu. Sebagai sebuah istilah ya itu tidak apa-apa, tapi penafsiran dan makna ini yang lebih penting karena akan memilah mana yang hak, mana yang tidak. Maka dari penjelasan di atas tadi Ibnu Arabi itu menghindari istilah ittihad hulu, dan termasuk wahdatul wujud yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi sendiri beliau tidak pernah menyampaikan itu. Innama takumu sahihatan. Jadi dalil-dalil fikriyah itu ya satu ketika akan menemukan jati dirinya, memperoleh sebuah kebenaran. Minal barohin, dari bukti-bukti al-wujudiyah yang wujud.
yang nyata. Itu. Jadi para sufi atau ahli muhakkikin, ahli-ahli hakikat, itu makhotnya melalui proses perenungan. Ya, mulai dari hakikat alam semesta, hakikat diri. Ya. Kemudian dalam perenungannya itu menemukan mutiara-mutiara tadi. Akhirnya melihat bahwa alam semesta dulunya tidak ada menjadi ada karena Allah yang mengadakan. Ya. Karena wujud alam semesta ini adalah makhluk, tentu harus pakai koridor yang kita yakini dengan berpegang pada akidah Asy'ariyah bahwa alam semesta adalah makhluk, makhluk bukan Tuhan. Gitu. Nah, yang sering tergelincir tadi, ketika sudah melakukan perenungan, ternyata muncul pemikiran bahwa alam semesta itu adalah diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, kemudian terucap secara lisan, itulah Allah. Berarti ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nah, ini namanya perenungan yang ya keluar dari kontrol. Itu keluar dari kontrol. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan berbenturan dengan nas-nas yang qot'i. Gitu. Maka dari itu nanti Ibnu Arabi akan memberikan penjelasan. Jadi ini yang disebut al-barohin al-wujudiyah. Jadi alam semesta ini bisa menjadi objek ya untuk berpikir bagaimana merenungi ya alam semesta dan hakikatnya. Termasuk diri kita. Diri kita kalau kita renungi ya juga sama. Dulu tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Anatomi diri kita ada jasmani, ada nafsani, ada rohani. Nafsani ada nyata di dalam diri kita. Jasmani itu sebagai bungkus kita. Rohani ada nyata di dalam diri kita. Buktinya ada rohani, ya kita bisa melihat, kita bisa bicara. Dan roh itu milik siapa? Roh itu min amri Rabbi. Gitu. Artinya ini juga bisa menjadi dalil bahwa seorang hamba itu ya sangat dekat dengan Allah. Maka ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat ya ilahi kepada hamba min hablil warid dari urat nadi. Itu maksudnya bahwa detak jantung seorang manusia itu kan bisa menjadi aktif karena ada ruh. Kalau ruh itu dicabut oleh Allah, detak jantung pasti berhenti. Ini sebenarnya makna simbolik, ya. Jangan dipahami makna tekstual. Oh, Allah terlebih dekat dengan seorang hamba dari urat nadi. Akhirnya dicek urat nadinya mana? Katanya Allah di sini. Ya. Ini makna simbolik, makna majas. Yang dimaksud aku terlebih dekat ya ilahi kepada hambaku dari urat nadi, itu maksudnya kita disuruh berpikir bahwa tanda-tanda manusia hidup itu dari urat nadinya. Kalau urat nadinya aktif berarti masih ada ruh. Indikasinya di situ. Kalau ruh diambil oleh Allah, maka detak urat nadi sudah tidak ada. Artinya selama manusia hidup itu sesuai dengan ayat tadi, aku lebih dekat kepada hamba dari urat nadi. Artinya ya kita ini dalam pengawasan Allah. Gitu. Maka kalau orang yang masih bertanya, ya kita merasa jauh dari Allah, sebenarnya kalimat ini ya tidak tepat. Merasa jauh, jauhnya seperti apa? Wong urat nadi kita itu sangat dekat dengan diri kita dan Allah menyampaikan seperti itu, berarti ya pemahaman kita yang tidak tepat itu.
Wala budda dan wajib baina dalil, antara dalil wal madlul dan yang dijadikan dalil. Alam semesta itu dalil dan juga bisa menjadi madlul, ya. Jadi dalil sebagai objek bukti dan juga bisa dijadikan sebagai madlul. Wal burhan, dan burhan juga bukti-bukti, ya, alam semesta. Wal mabruhin, dan yang terkait menjadi bukti. Min wajhin bihi yakunu ta'alluq lahu nisbatan ila dalil wa nisbatan ilal madlul. Ya. Satu sisi, min wajhin, dari satu sisi, bihi yakunu ta'alluq lahu nisbatan ila dalil, ya. Satu sisi memang kadang dinisbatkan kepada dalil, tapi satu sisi lain juga kadang dinisbatkan kepada madlul. Alaihi, atasnya, bidzalikat dalil. Ya, contoh tadi terkait dengan wujud alam semesta atau wujud diri kita. Wujud diri kita nih yang lebih dekat. Ya, kita menjadi ada, dulunya tidak ada. Coba kita bayangkan, dulu kita tidak ada. Ya, sebelumnya kita berada di alam rahim ibu kita selama 9 bulan. Sebelum itu, ya, zat unsur fisikly kita dari saripati tanah yang disebut di dalam Al-Quran min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Kemudian di dalam diri kita ada ruh ini ternyata diambil, ya, dari alam arwah. Maka dengan wujud diri kita ini sebagai bukti, ya, bahwa adanya kita itu berarti menunjukkan, ya, adanya Allah. Itu. Jadi adanya kita berarti menunjukkan adanya Allah. Kalau tidak ada Allah, wujud kita niscaya tidak ada. Kita bisa bicara, kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Itu karena ada ruh, dan ruh itu milik Allah. Gitu. Maka dengan demikian kita belajar dari menganalisa, ya, dari dalam diri kita ini, maka akan muncul kesadaran, ya, bahwa wujud kita ini sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut relasi antara dalil dan madlul. Relasi antara al-haq wajibul wujud dan mumkinul wujud. Gitu. Jadi kita melihat diri kita lebih konkret, lebih mudah. Walau dzalikal wajh ma wasala dzalun ila madlul dalilahu abadan. Andai tidak ada, ya, penjelasan tersebut sebagaimana yang telah menjadi pegangan, ya, orang-orang yang dalun, orang-orang yang menjadikan sebagai pedoman ila madluli dalilihi, kepada yang menjadikan dalil pada dalilnya abadan, selamanya. Itu maksudnya bahwa kita melihat diri kita dan hubungannya dengan Allah itu ibarat dalil dan madlul. Itu. Tapi bagi orang yang ateis, ya, dia tidak merasakan itu. Kenapa? Karena dia menganggap proses kejadian manusia ini, ya, sebagai proses alam saja. Dia tertutup hatinya untuk bisa berpendapat bahwa Allah lah sebagai pencipta. Maka kita bersyukur
kalau kita aspek rohani kita dibuka, bisa memahami ya argumentasi ini sehingga bisa menjadi kokohnya keyakinan kita. Jadi memahami dalil-dalil tadi, antara dalil dan madlul, tujuannya apa? Supaya keyakinan kita itu kokoh. Kalau keyakinan kokoh sampai tahqiq, nggak ada keraguan sedikit pun, ya ini akan berproses dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin sampai menjadi hakul yakin. Maka ini yang kalimat Ibnu Arabi ini yang menjadi catatan pentingnya ya. Fala yasihu, jadi setelah menjelaskan hubungan antara wajibul wujud dengan mungkin, antara dalil dan madlul gitu kan. Setelah kita jelaskan tadi, kemudian fala yasihu, maka tidak sah. Apa yang tidak sah? Ayyajtami'a, itu hendak mengumpulkan ya siapapun orangnya, al-kholqo, makhluk, wal haqqo, dan al-haq gitu. Fi wajhin, dalam satu sisi, abadan selamanya, min haitsu dzat, dari sisi zatnya. Nah, ini pernyataan inti. Jadi menurut Ibnu Arabi dari penjelasan di atas, maka tidak sah orang yang punya pemikiran atau pemahaman mengumpulkan antara al-kholqu, makhluk, dan al-haq dalam satu sisi, dari sisi zat, itu tidak dibenarkan. Maksudnya, dalam melihat objek alam semesta, itu kan makhluk semua, karena dulunya tidak ada menjadi ada. Lantas punya pemahaman bahwa alam semesta itu, ya, itu zatnya ya, berarti itu Allah juga, gitu. Nah, ini yang menurut Ibnu Arabi ini tidak sah pemahaman seperti ini. Kenapa tidak sah? Nanti akan berbenturan dengan dalil-dalil qat'i yang lain. Itu. Maka pemilahan antara al-haq dan al-kholqu, ya, ini tetap berpegang kepada akidah Asy'ariyah untuk menjaga sifat tanzihnya Allah. Makhluk sebagai tasbih, ya dia adalah makhluk. Gitu. Ini dari sisi akidah Asy'ariyah. Maka jangan sampai orang ada pemahaman bahwa setelah dia paham soal hakikat, ya kemudian punya pemahaman bahwa semua adalah Allah. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Dan di Jawa dulu pernah ada pemahaman seperti ini, yaitu di dalam Serat Centini itu ada kisah muridnya Syekh Siti Jenar ketika ingin menyaksikan prosesi Syekh Siti Jenar di Masjid Demak. Murid ini ngembala kambing, dia lari-lari, terus dia menyampaikan, tunggu, Allahnya lagi jalan, gitu. Jadi menisbatkan al-kholqu, makhluk, dengan kata Allah, ini yang tidak benar. Yaitu contoh ini ada di dalam Serat Centini yang ditulis oleh Yosodipuro. Kemudian di Aceh juga pernah terjadi pemahaman yang menyatakan, ya,
Allahu wal alam alam wallah, atau ana nafsuhu wa wujuduhu, kemudian Allahu nafsuna wa wujuduna. Ini juga pernah ada. Nah, ini tidak dibenarkan oleh Ibnu Arabi. Itu maka bagi orang yang belajar ilmu hakikat, kalau mengikuti pemahaman Ibnu Arabi, ya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Jelas Ibnu Arabi menyatakan la yasrihu ayyastami'a al-khalqa wal haqqo. Jadi tidak sah mengumpulkan antara makhluk dan Allah dalam satu zat. Maka pemahaman ya sebagaimana tadi yang disampaikan dalam Serat Sentini, seorang pengembala ngaku Allah, ya ini yang salah. Itu. Lakin min haitsu inna hadhihi dzat man utatan uluhha fa hadza hukmun akhar tastaqillul ukul bi idrakihi wa kullu ma yastaqillul aqlu bi idrakihi indama yumkinu ayataqaddamal ilmu bihi ala suhudihi. Itu akan tetapi jika ditinjau dikaji ya bahwa sesungguhnya zat ya itu memiliki sifat, ini fahada hukmun akhor, ini hukum lain. Jadi maksudnya gini, kalau orang seperti contoh dalam Serat Sentin tadi, seorang hamba ngaku Allah, hei tunggu, Allahnya lagi jalan gitu kan. Nah ini kan dia mendeklir bahwa dia seorang hamba ngaku al-haq, ini yang nggak boleh. Tapi kalau dikaji dari aspek sifat, ya, fahanda hukum akor, ini hukum yang lain. Maksudnya, ya, kalau alam semesta, ya, dipandang secara hakikatnya kembali kepada Allah. Kemudian dari sisi sifat dan asma, ya kan makhluk ini ada sifat asma'nya, ada af'alnya, ya. Kalau dipandang dari sisi itu, ya, itu sudah beda. Akan tetapi yang demikian itu ayataqaddamal ilmu bihi ala suhudihi, harus dia mengetahui tentang makna suhud, yaitu menyaksikan dengan mata lahir, sedangkan mata hatinya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh konkretnya begini, melihat wujud alam semesta ini adalah al-khalqu, maka al-khalqu tidak boleh dianggap sebagai al-haq, sebagai Tuhan. Sama tadi, pengembala kambing adalah al-khalqu, makhluk, dia tidak boleh dipanggil dengan ngaku-ngaku Allah sebagai Allah, ini adalah tidak benar. Nah, bagaimana solusinya? Maka ketika dilihat dari sisi aspek sifat, asma, af'al, ya, dipandang dari sisi hakikatnya bahwa si hamba ini adalah makhluk, tapi gerakan hamba ini tidak lepas dari kehendak Al-Khaliq. Lah, pemahaman seperti ini harus dipraktekkan dengan suhud. Suhud itu lesannya tertutup, matanya melihat yang wujud,
hatinya mengembalikan kepada Allah. Ini solusi dari Ibnu Arabi. Itu. Jadi tidak boleh al-haqqu dan al-khalqu disatukan, nggak boleh. Apalagi dari syidat. Itu. Maka pemahaman sebagaimana muridnya Syekh Sinar tadi dalam serat Centini, ya itu tidak benar. Yang salah bukan Syekh Sinar sebagai seorang arifin billah, ya pasti dalam menyampaikan itu utuh, hanya saja bisa jadi muridnya ini dalam memahaminya tidak utuh, buru-buru baru dapat sedikit ilmu terus didohirkan, akhirnya begini gitu. Maka ngaji ilmu semacam ini harus utuh supaya tidak salah praktek gitu ya. Maka solusi yang ditawarkan oleh Ibnu Arabi ya sebagai seorang hamba tadi ya, penggembala kambing, ya dia tetap al-khalqu makhluk. Tapi gerakan makhluk ini ya kita yakini bahwa gerakan makhluk ini digerakkan oleh al-haq, yaitu Allah. Lah, pandangan ini mata memandang yang wujud yang dohir, batin meyakini mengembalikan kepada Allah, ya lesannya tertutup. Artinya tidak boleh didohirkan dengan lesan. Gitu. Maka di sini ayat taqaddamal ilmu bihi ala suhudihi. Jadi suhud inilah konsep yang disampaikan oleh Ibnu Arabi yang menjadi solusi atas perdebatan soal ittihad, hulul, dan wahdatul wujud. Maka kalau boleh dikatakan Ibnu Arabi lebih memilih wahdatus suhud, ya ini dasar argumentasinya. Tapi kalau Ibnu Arabi dianggap wahdatul wujud, beliau aja tidak pernah menggunakan itu. Sebab ya secara istilah itu memang problem, ya ada masalah itu. Wadatul haqqi ta'ala ba'inatun an handal hukmi. Jadi zat Allah Ta'ala ba'inatun itu terang andal hukmi dari hukum ini. Fa inna suhudaha, maka sesungguhnya menyaksikan ya zat tersebut ya taqaddamu alal ilmi bihi bal tashhadu wala ta'lamu. Jadi ya taqaddamu alal ilmi maksudnya harus didasari dengan ilmu tadi, ilmu teoritis. Maksudnya tadi Allah sebagai pencipta menciptakan, Allah sebagai pencipta disebut al-haq, sedangkan makhluk sebagai hamba disebut al-khalqu. Ini teori ilmu. Jadi antara al-haq dan al-khalqu ini tidak boleh dikumpulkan. Maksudnya bahwa ini makhluk adalah Allah. Ini nggak boleh gitu. Maka setelah dia paham secara teori bahwa ini al-haq maha suci, sedangkan ini al-khalqu adalah makhluk, maka solusinya supaya pandangan kita lurus memandang gerakan al-khalqu ini ya terkoneksi atau terhubung kepada al-haqqu, gitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerakan al-khalqu, wujudnya, kemudian gerakannya itu nggak lepas dari kehendak dari al-haqqu. Gitu. Lah, pandangan ini hanya boleh dipraktekkan dengan praktek suhud. Suhud itu memandang dengan mata lahir, memandang objek, mata batin mengembalikan kepada Allah. Hatinya terkoneksi mengembalikan kepada Allah, tidak untuk diucapkan.
Kalau muridnya Syekh Jenar diucapkan, tunggu Allah lagi jalan lah. Ini yang tidak diperkenankan seperti ini. Tuh. Maka kalau kita paham konstruksi pemikiran Ibnu Arabi ya, tentang masalah ini, ya, tentu kita bisa berpegang teguh apa yang menjadi ajaran Ibnu Arabi sehingga tidak terjadi campur aduk. Seringkali masalah muncul itu orang yang baru belajar hakikat, belum tuntas, belum tamat. Kemudian dia mengembangkan sendiri. Akhirnya neko-neko macam-macam. Kalau neko-neko macam-macam munculnya adalah menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Ini ajaran apa lagi? Kok prakteknya begini? Gitu. Ya. Paling nanti tuduhannya, oh ini ngikuti ajaran Ibnu Arabi ya, ini kan akhirnya yang salah Ibnu Arabi lagi, kan? Padahal ini karena murid ngajinya belum tuntas, ya belum utuh melihat konstruksi ajaran Ibnu Arabi yang sesungguhnya, kemudian dia sudah berpikir sendiri. Ya, ditambah lagi nggak ngerti dalil Quran dan hadis, ya, ditambah lagi pengen punya pengikut, nah ini akhirnya muncul masalah. Setelah pengikutnya pada ikut, ternyata prakteknya mulai menyimpang, muncullah masalah di tengah masyarakat. Nah, ini seringkali terjadi seperti itu. Kalau kita berpegang pada ajaran Ibnu Arabi, ini rapi. Ya, rapi antara syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifah. Ini rapi. Dalam praktek hakikat, ya, tidak boleh, tidak harus ditampilkan dengan sikap waton suloyo gitu. Wah, supaya disebut orang hakikat, ya, ditampilkan dengan sifat-sifat yang waton suloyo gitu. Oh, dia orang hakikat gitu. Tidak harus seperti itu. Kita berperilaku sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi, wayai sholat ya sholat, wayai bermasyarakat, waktunya kerja ya kerja, tapi cahaya ilmu hakikat yang menerangi hati ini menjadi bekal dia dalam melihat alam semesta. Ya, tetap mulutnya terkunci, tapi dia bisa berpikir, hatinya bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut zuhud. Gitu. Inilah yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Ya, karena seringkali tadi ya banyak yang ngaku-ngaku pengikut Ibnu Arabi tadi pemahamannya banyak yang menyimpang. Akhirnya yang kena Ibnu Arabi lagi, gitu kan. Maka tuduhan sesat terhadap Ibnu Arabi itu ya sudah kemana-mana. Nah, kita ini sebagai follower ya, sebagai pengikut. Dan Ibnu Arabi sudah menyampaikan di dalam penjelasan, beliau berwasiat, tolong sampaikan ke publik ya tentang kesalahpahaman soal ajaran Ibnu Arabi. Ya, ini. Fahadhihi syahadati ala nafsi amanatun inda kulli man wasulta ilaihi ayyu'addiha idza sa'alaha haitsu ma kunta. Ini amanahnya Ibnu Arabi. Tolong sampaikan kepada publik, kepada orang-orang yang selama ini salah memahami ajaran Ibnu Arabi. Gitu. Jadi ya kawula ya sak dermo menjaga amanah ini. Gitu. Ya, karena di lapangan ya, banyak sekali muncul penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Apalagi tadi ya dia sudah nggak paham Quran hadis, kemudian dia hanya mendengar ajaran hakikat
ya, yang baru sepotong-sepotong, kemudian hawa nafsunya ikut bermain, gitu kan. Akhirnya apa yang dilakukan atas dasar hawa nafsunya dibenarkan melalui dalil hakikat. Dia maksiat, ini kan Allah juga. Dia mencuri, ini Allah juga. Nah, ini akhirnya rusak begini. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya rusak semua tatanan. Ini, ditambah kemudian pengen punya pengikut banyak, bikin yang macem-macem. Akhirnya muridnya juga mabuk semua. Akhirnya menjadikan masalah di tengah masyarakat. Itu. Dan ini sudah banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Maka amanah Ibnu Arabi ini supaya disampaikan. Ini loh ajaran Ibnu Arabi yang sebenarnya itu seperti ini. Ya, jadi rapi, disiplin dalam aspek syariat, aspek hakikat, aspek ma'rifah, ya, dan aspek thariqahnya. Ini ajaran Ibnu Arabi. Maka suhud tadi itu sebagai salah satu solusi. Berarti Ibnu Arabi ya lebih memilih wahdatus suhud ya tinimbang istilah wahdatul wujud. Karena secara teknis wahdatul wujud memang problematik, mengundang masalah, ya. Wa kam min akilin mimman yadda'i al-aqal ar-rasin minal ulama in-nadhur yaqulu innahu hasala ala ma'rifati dzat min haitsun nadhur al-fikri wa huwa ghalidun fi dzalik. Ini menarik. Banyak sekali orang yang berakal. Berakal berarti dia orang-orang yang cerdas. Yang menganggap akalnya yang teguh, yang hebat itu ya, yaitu dari ulama ahli nadhur. Ulama-ulama yang ahli nadhur itu lebih dekat dengan istilah para filosof, ya, ulama yang lebih cenderung ahli filosof. Yaqulu innahu hasala ala ma'rifatillah, bahwa yang demikian itu dihasilkan dari ma'rifatul dzat. Jadi menurut Imam Ibnu Arabi, ya, tidak hanya orang bodoh yang ngajinya nggak tuntas tadi yang bikin masalah, ya, soal pemahaman hakikat ini, bahkan orang yang pintar, yang cerdas, yaitu orang-orang ahli filosof minal ulama an-nadhur, yaitu ahli merenung, ahli filsafat, ya, dia juga akan memiliki kesimpulan yang sama tentang pemahaman wahdatul wujud. Kalau menurut mereka, ya, karena dia membaca dari aspek lahir bahwa hakikat wujud alam semesta ini yang mengadakan Allah, bahwa zatnya itu ya zat Allah. Gitu. Ini pandangan para ahli filosof juga terjadi seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ibnu Arabi? Wa huwa ghalidun fi dzalik. Pandangan yang demikian menurut Ibnu Arabi adalah salah. Ya, jadi makalah ini menurut saya ada keterkaitan dengan Ibnu Rus, ya. Ibnu Rus itu kan dikenal dengan ulama ahli nadhur, ulama filosof. Ibnu Rus itu ya dikenal bapaknya filsafat Islam. Suatu ketika Ibnu Rus, ya, beliau sama-sama hidup di Andalusia, di Cordoba, ya.
Satu ketika di usia senjanya Ibnu Rus terjadi kegelisahan soal konsep ketuhanan ini. Memang kalau dipikir secara hakikat, ya wujud-wujud yang ada itu ya zat Allah. Gitu. Dipikir secara filosofis. Tapi apakah dia Allah? Dia muncul keraguan, maju mundur, maju mundur. Akhirnya Ibnu Rus menyampaikan ingin berjumpa dengan, ya, Ibnu Rus menyampaikan kepada bapaknya Ibnu Arabi, kebetulan sahabatnya yang bernama Syekh Ali Muhammad, ya, Ibnu Rus menyampaikan, istilahnya bahasanya begini, Syekh Ali, boleh nggak saya ketemu dengan putramu Ibnu Arabi yang masyhur di kalangan Andalusia, ya, di kalangan Kurdoba itu, ya, kecerdasan intelektual, spiritual Ibnu Arabi itu sudah masyhur dikenal. Padahal saat itu Ibnu Arabi masih usia 15 tahun. Wakilah Ibnu Arabi Ma'rifah itu usia 14 tahun. Jadi Ibnu Arabi 14 tahun itu sudah diberikan anugerah Ma'rifah. Maka ketika itu ya muncul pemikiran-pemikiran yang orsinil yang membuat terpesona para ahli filosof. Ya, ini anak 14 tahun tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sampai akhirnya seorang Ibnu Rus yang beliau sudah sepuh, ya, terjadi kegalauan masalah filsafat ketuhanan tadi. Akhirnya memberanikan diri menyampaikan kepada Syekh Ali Muhammad, ya, pengen ketemu dengan putranya Ibnu Arabi. Akhirnya Syekh Ali Muhammad mengatur strategi bagaimana putranya ini bisa ketemu dengan Ibnu Rus. Ya, Syekh Ali Muhammad membuat cara, ya, yaitu Ibnu Arabi disuruh mengantarkan roti ke rumahnya Ibnu Rus. Gitu. Nah, ketika sampai di rumah Ibnu Rus, disitulah ada kesempatan dialog antara filosof Muslim terbesar, ya, pada abad itu, karena ya Ibnu Rus itu, ya, bapak filsafat yang sangat masyhur, ya, bertemu dengan anak yang masih usia 15 tahun, masih belia. Apa yang ditanyakan oleh Ibnu Rus? Ya, itu tadi terkait dengan apa yang disampaikan di sini, gitu. Jadi menurut ulama ahli nadzar, para filosof, ketika berbicara tentang hakikat, tentang filsafat, ya akhirnya alam semesta ini ya Tuhan, gitu. Tapi mungkin Ibnu Rus ada keraguan, tapi kok enggak juga, ya, gitu. Nah, bagaimana jawabnya Ibnu Arabi? Ibnu Arabi jawab bisa iya, bisa tidak. Nah, itu. Bisa iya itu maksudnya memang dari sisi hakikat, ya hakikatnya wujud alam semesta ya memang dari Allah. Tapi tidaknya dalam pandangan, ya, yang pas, tidak dengan diucapkan, yaitu dengan praktek syuhud. Jadi memandang yang hakikat tadi dipraktekkan dengan syuhud, yaitu mata lahir memandang, mata hati mengembalikan kepada Allah, tidak untuk diucapkan. Kalau diucapkan, hukumnya tetap berpegang pada bahwa al-kholqu, ya makhluk, al-haqqu adalah Allah. Al-haqqu memiliki sifat tanzih, sedangkan
al-khalqu adalah makhluk gitu. Jadi apa yang disampaikan Ibnu Arabi ini sebenarnya ada keterkaitan ya ketika beliau bertemu dengan Ibnu Rus. Nah, ini menarik ya, waktu saya datang ke Cordoba itu ada museum ya namanya di belakang Masjid Cordoba. Nah, di museum itu ada satu ya stand, nah, itu dia bertingkat karena naik ke atas. Itu ada satu ruang yang gelap gulita, tapi ketika kita mencet itu nanti sosok tokoh yang dibuat wujud secara fisikly itu akan muncul. Pas saya mencet itu wujudnya Ibnu Arabi, subhanallah. Itu kan saya kaget itu, sampai ya terkagum, subhanallah. Karena awalnya nggak ngerti gitu. Subhanallah, ada tulisannya Ibnu Arabi. Terus ada 3 tokoh di situ, Ibnu Arabi, Ibnu Rus, satu lagi saya lupa tokohnya itu. Oh, jadi karena beliau tokoh besar di Cordoba ya, sampai museumnya pun ya dibikin ya 3 tokoh ini ada dalam satu kamar yang itu tergantung pencetnya. Kalau yang dipencet Ibnu Rus ya akan yang nampak Ibnu Rus dengan ya pakaian kebesaran serta jubahnya. Ibnu Arabi juga sama, pakaian kebesaran dan beserta jubahnya. Gitu. Dan menariknya ya, apa yang saya lihat dalam ruangan itu ya tidak jauh beda dengan apa yang saya lihat ketika di Masjidil Haram gitu. Ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya dapat memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita berpegang pada ajaran Ibnu Arabi yang seutuhnya ya. Dengan pengajian ini mudah-mudahan ya kita diberikan anugerah mudah memahami ilmu-ilmu yang diajarkan Ibnu Arabi dan diberikan kemudahan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu ini ya bisa kita amalkan dan bisa berbuah pada zauq, pada rasa, dan akhirnya kita dihantarkan sampai wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.